Ketika gedung Istana Negara mendadak gempar, pukul 1.13 dini hari, sebuah pesan terenkripsi diterima oleh Pusat Kendali Siber TNI. Bukan pesan biasa, tapi rekaman video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan sosok berjubah loreng hitam dengan topeng kayu tradisional Papua. Suaranya serak, namun nadanya tajam menusuk. Prabowo Subianto, jika kau berani menginjakkan kaki di tanah kami, kau akan pulang dalam peti. Di belakangnya, tampak puluhan pria bersenjata memegang senjata berat hasil selundupan, mengangkat tinju ke udara sambil meneriakkan sumpah kematian. Panglima TNI, Jenderal Sutrisna, dipanggil dari tidurnya dalam waktu 2 menit setelah pesan itu muncul. Ruang rapat darurat di Mabes TNI langsung diaktifkan. Kepala BIN, Pangdam 17 Cendrawasih, dan Komandan Kopassus hadir dengan wajah tegang. Namun yang paling mencolok adalah ekspresi dingin Presiden Prabowo. Ia menatap layar rekaman tanpa gentar, bahkan dengan senyum tipis. Mereka pikir ancaman membuatku mundur. Kirim pesan balik, aku akan datang, dan aku akan membawa neraka bersama pasukanku. Namun situasinya jauh lebih rumit. Intelijen mengkonfirmasi bahwa sosok dalam video itu adalah Jenderal Samson Yikwa, mantan anggota TPNPB yang telah mempersatukan 5 fraksi KKB di Papua dalam aliansi gelap. Dia bukan milisi biasa, dia seorang veteran medan perang hutan, dengan reputasi brutal, pemimpin eksekusi dan arsitek serangan terhadap pos Brimob di Nduga tahun lalu. Dengan kemampuan tempurnya dan pengaruh ideologisnya, ancamannya tidak bisa dianggap remeh. Terlebih, sumber menyebut ia kini memiliki akses ke rudal anti pesawat hasil penyelundupan dari Filipina Selatan. Pihak keamanan langsung meningkatkan status menjadi siaga 1. Operasi intelijen siber ditingkatkan, dan wilayah udara Papua mulai dipantau dengan drone kelas militer. Namun, di balik layar, sesuatu yang lebih gelap sedang dipersiapkan. TNI mengaktifkan protokol senja berdarah, kode hitam untuk misi pemburuan tanpa jejak. 2 unit elit segera diberangkatkan secara senyap, dan Harin dan Aska, pasukan bayangan yang selama ini hanya disebut dalam dokumen rahasia negara. Dan Harin bukan pasukan biasa. Mereka tidak berseragam, tidak dikenal, dan tidak tercatat dalam struktur resmi. Anggotanya adalah para serigala senyap, mantan pembunuh bayaran, mantan intel asing yang dibina ulang oleh TNI, hingga operator khusus dari operasi luar negeri. Mereka diberi satu perintah, lumpuhkan Jenderal Samson Yikwa, hidup atau mati. Tanpa belas kasihan, tanpa sorotan publik, Indonesia tidak akan tunduk pada teror. Di tempat lain, jauh di hutan Papua, Jenderal Samson sedang menatap langit malam dari Bukit Batu. Ia tersenyum kecil melihat bayangan pesawat tak dikenal melintas tinggi. Ia tahu Prabowo akan datang. Tapi ia juga tahu, kali ini bukan hanya tentang pembunuhan, ini adalah panggung besar untuk membakar dunia. Selamat datang di Papua, Prabowo, gumamnya pelan. Mari kita buka tirai perang yang sebenarnya. Pagi belum menyingsing ketika 2 helikopter hitam tanpa tanda pengenal mengangkasa dari pangkalan rahasia di Maluku Utara. Di dalamnya, duduk tanpa suara belasan pria bersenjata lengkap dengan wajah dicat loreng hutan. Mereka bukan pasukan biasa. Inilah Den Harin dan Den Aska, 2 unit paling mematikan dalam arsenal TNI. Tidak ada nama, tidak ada pangkat, hanya panggilan sandi dan misi satu arah, berburu dan membunuh. Tujuan mereka, jantung hutan Papua, tempat Jenderal Samson Yikwa membangun basis perlawanan berskala kecil namun mematikan. Sementara itu, di markas gabungan Jayapura, peta digital berukuran besar terpampang di ruang briefing. Letnan Kolonel Rangga, Komandan Den Harin, menunjuk satu titik merah di Pegunungan Bintang. Di sini, kamp utama mereka, diperkirakan ada 500 lebih anggota KKB yang sudah terlatih dan bersenjata. Mereka punya penembak jitu, ranjau buatan, dan jaringan terowongan alam. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak miliki, keheningan. Senyumnya tipis, penuh ancaman. Den Harin akan menyusup lebih dulu, menggunakan jalur udara malam dan parasut senyap. Mereka akan menjadi mata dan pisau yang menyayat dari dalam. Den Aska menyusul sebagai kekuatan penggempur darat, menyamar sebagai suku lokal dan menggunakan jalur sungai yang jarang disentuh. Dalam 72 jam, kedua pasukan akan bertemu di koordinat tersembunyi untuk memulai fase pemburuan. Tidak akan ada panggilan radio. Semua komunikasi dilakukan dengan kode cahaya dan sandi gerak. Namun operasi ini lebih dari sekadar pengejaran. Ada yang berbeda dalam briefing terakhir Panglima.
Ia menyerahkan sebuah kotak hitam kecil kepada Letkol Rangga. "Ini, aktivasi hanya jika keadaan genting," katanya. Di dalam kotak itu, tersembunyi sesuatu yang disebut hanya dengan nama, kode G. Sebuah protokol eksekusi di luar hukum, senjata terakhir Republik, yang hanya dipakai jika negara benar-benar dalam bahaya besar. Sementara Denharin mulai menyusup lewat langit, dan Aska bergerak melewati rawa dan aliran sungai berlumpur. Mereka bertemu dengan penduduk lokal yang memberikan petunjuk samar tentang keberadaan hantu bersenjata yang sering muncul di malam hari. Seorang wanita tua berkata, "Kalau kalian bertemu Samson, jangan menatap matanya, dia bukan lagi manusia." Kata-katanya membuat para prajurit saling menatap, tidak dengan ketakutan, tapi dengan rasa penasaran yang dingin. Di sisi lain, Jenderal Samson berdiri di atas bukit mengamati jalur-jalur sempit yang hanya bisa dilalui satu orang dalam satu waktu. Di tangannya, sebuah radio komunikasi tua berderit pelan. "Mereka datang," gumamnya lirih. "Bawa mereka masuk, tapi jangan bunuh dulu. Biarkan mereka melihat apa yang disebut perang sejati." Matanya menyala dalam kegelapan. Perang telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Kabut pagi menggulung seperti makhluk hidup di antara pepohonan hutan Papua. Suara burung-burung liar tenggelam dalam keheningan yang aneh. Denharin telah mendarat sejak malam sebelumnya, menyusup diam-diam ke dalam wilayah yang dikenal sebagai Lembah Tengkorak, area merah dalam peta militer, tempat tak satu pun regu patroli pernah kembali hidup. Mereka bergerak dalam formasi senyap, menelusuri jejak-jejak samar di tanah basah, meninggalkan jejak yang tak bisa dibaca bahkan oleh mata terlatih sekalipun. Satu persatu, mereka menemukan sisa-sisa aktivitas KKB, perapian dingin, bungkus amunisi Rusia, dan bercak darah kering. Ketika matahari mulai menyelinap dari balik pucuk pohon, mereka tiba di sebuah kamp kecil tersembunyi di balik semak rotan. 15 anggota KKB tertidur lelap, senjata diletakkan sembarangan. Tanpa suara, Denharin meluncur seperti bayangan, pisau menari dalam senyap, peluru berperedam menghentikan napas tanpa membangunkan yang lain. Dalam waktu kurang dari 7 menit, semuanya selesai. Tanpa teriakan, tanpa peluru tersisa, namun, tak semuanya berjalan sempurna. Seorang anak remaja, kira-kira 15 tahun, melarikan diri lewat celah semak setelah melihat ayahnya, komandan kecil KKB, tewas ditikam. Anak itu tak lain adalah Yosua Yikwa, putra dari Jenderal Samson. Meski tubuhnya gemetar, dia berlari secepat rusa, menyusuri jalur rahasia yang hanya diketahui orang-orang inti. Ia membawa satu hal yang lebih berbahaya dari senjata, informasi bahwa pasukan bayangan kini telah menyusup ke jantung pertahanan mereka. Letkol Rangga menyadari kesalahan itu terlalu terlambat. Jejak darah dari luka anak itu terbaca oleh pelacak Denharin, tapi mengejar terlalu dalam akan melanggar batas zona aman. Mereka harus memutuskan, mengejar dan mempercepat konfrontasi, atau bertahan dan tetap tak terlihat. Rangga memilih bertahan, namun segera mengirim kode cahaya ke Den Aska, ekor terlepas. Waktu dipercepat. Sementara itu, Yosua tiba di kamp utama KKB dengan tubuh berlumur lumpur dan air mata. Ia langsung dipeluk oleh Samson. Ketika mendengar kabar bahwa tim hitam telah membunuh anak buahnya tanpa suara, Samson tidak marah, ia tertawa. "Akhirnya, mereka datang," katanya lirih. Ia tahu saatnya mempercepat rencananya. Ia menyalakan radio komunikasi khusus dan mengaktifkan jaringan yang sudah lama disiapkannya, jebakan ranjau, sniper yang bersembunyi di tebing, dan satu kekuatan besar yang selama ini disembunyikan di dalam gua batu suci. Langit semakin gelap, bukan karena malam, tapi karena awan badai menggantung di atas pegunungan bintang. Denharin sudah terlalu dalam untuk mundur, dan Den Aska belum tiba. Di tengah kabut, satu suara lirih dari alat komunikasi berderak, suara binatang atau suara manusia yang tercekik. Tak seorang pun tahu, tapi satu hal jelas, perburuan kini berubah menjadi pertempuran. Dan darah pertama telah tertumpah. Langit Papua tiba-tiba gelap, tidak hanya oleh awan badai yang menggulung, tetapi juga oleh ancaman yang datang dari arah yang tak terduga. Denharin, yang tengah berada di dalam hutan, merasakan perubahan atmosfer yang menegangkan. Mereka sudah berada cukup jauh di dalam wilayah yang dianggap sebagai wilayah aman, namun sesuatu terasa aneh. Suara-suara hutan yang semula tenang kini terganggu oleh desisan angin yang membawa bau yang tidak biasa, bau belerang dan darah. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Tiba-tiba, peluru terbang dari ketinggian, memecah keheningan.
Tembakan sniper yang presisi menembus langit pagi, menghantam salah satu anggota dan Harin yang sedang memantau gerakan. Tembakan itu hanya satu, tapi mematikan. Dan di balik tembakan itu, ada suara yang tak bisa disangkal, ini bukan hanya pertempuran. Ini perang. Dan Harin dengan sigap membalas tembakan, tetapi musuh telah bergerak terlalu cepat. Mereka tiba-tiba terperangkap dalam jebakan yang dipersiapkan dengan teliti. Di balik serangan ini, terungkap satu hal yang mengejutkan. Sumber intelijen yang biasanya sangat dapat diandalkan kini mulai menunjukkan celah terjadi kebocoran informasi. Kode-kode yang biasa digunakan oleh TNI telah ditemukan oleh musuh, dan pengkhianatan mencurigakan mulai terungkap. Salah satu prajurit dan Harin, Sersan Asep, yang beberapa hari terakhir bertugas sebagai penghubung dengan unit lokal, ditemukan menghilang. Beberapa anggota mulai curiga bahwa dia bukan hanya hilang dalam pertempuran, tapi mungkin sengaja disabotase. Sementara itu, di markas KKB, Samson Yikwa tersenyum melihat laporan serangan balik yang begitu terorganisir. Ini baru permainan yang sebenarnya, katanya. Di balik senyum itu, ada taktik yang lebih dalam. Selain serangan sniper, mereka juga telah menanam ranjau yang dilengkapi dengan alat pelacak. Semua gerakan pasukan dan Harin kini diawasi dengan ketat, dan tidak ada satupun yang dapat bergerak tanpa diketahui. Dalam saat-saat genting ini, Yosua, anaknya, menyerahkan laporan penting. Seorang informan di dalam tubuh militer Indonesia telah mengirimkan jadwal dan koordinat dari serangan dan Harin. Namun, rasa curiga mulai tumbuh di kalangan komandan dan Harin. Letkol Rangga memerintahkan untuk memeriksa ulang setiap komunikasi dan prosedur yang mereka jalani sejak awal. Asep adalah penghubung kita yang paling terpercaya, kata Rangga dengan suara berat. Jika dia benar-benar berkhianat, kita tidak hanya menghadapi KKB, tapi kita juga punya musuh di dalam tubuh kita. Detektif militer TNI segera dilibatkan untuk menyelidiki kemungkinan adanya mata-mata di kalangan pasukan. Tak lama setelah keputusan itu, serangan besar KKB pun dimulai. Mereka menghujani posisi dan Harin dengan tembakan roket, membakar hutan di sekitar mereka. Suara ledakan terdengar bergema, menggetarkan dasar bumi. Ketika asap mengepul, dan Harin mengatur formasi bertahan, menyelamatkan yang terluka, dan mempersiapkan serangan balik. Namun, dalam kepanikan itu, Rangga menerima laporan terakhir yang mencengangkan. Sersan Asep ditemukan tewas, namun bukan di tangan KKB. Pihak militer menemukan tanda-tanda pengkhianatan. Pistol yang biasa dia bawa ditemukan tergeletak di sisi tubuhnya, dengan peluru yang tampaknya berasal dari senjata milik pasukan TNI sendiri. Balasan dari KKB ini adalah peringatan keras. Mereka tidak hanya membunuh, mereka juga tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh dan Harin. Dalam ketegangan yang memuncak, Rangga menyadari satu hal, dalam perang ini, musuh terbesar mungkin bukan hanya mereka yang ada di luar, tetapi juga yang ada di dalam. Langit Papua kembali tenang menjelang malam, namun di balik keheningan itu tersimpan badai yang belum pecah. Di markas rahasia TNI di Biak, dua pesawat stealth ringan tipe Raven X siap lepas landas. Misi mereka, menghancurkan fasilitas komunikasi KKB di puncak Bukit Wambena, tempat Samson Yikwa mengatur seluruh operasi militernya. Ini bukan serangan frontal, melainkan operasi senyap langit, serangan udara berkecepatan tinggi, tanpa suara, dan tanpa jejak. Pesawat Raven X membawa rudal presisi yang hanya bisa ditembakkan setelah konfirmasi biometrik visual terhadap target. Di lapangan, Den Aska yang kini sudah bergabung dengan Den Harin, bergerak untuk membuka jalur pandu laser. Letnan Arwan dari Den Aska memimpin satuan kecil menyusup ke dataran tinggi, menanam perangkat penanda laser di sekitar markas utama musuh. Mereka harus bekerja dalam senyap mutlak, karena hanya dengan koordinat yang tepat rudal bisa dikunci ke lokasi target tanpa membunuh warga sipil yang tersebar di desa-desa sekitarnya. Satu kesalahan, dan mereka bisa menyalakan api pemberontakan yang lebih besar dari yang bisa dikendalikan. Sementara itu, di dalam markas KKB, Samson mulai curiga. Perangkat penangkap gelombang miliknya mendeteksi frekuensi asing yang tidak biasa. Ia berdiri di depan peta strategisnya, lalu membalikkan badan. Kita sedang diburu dari langit, bisiknya. Ia langsung memerintahkan seluruh pasukannya turun ke jalur bawah tanah, meninggalkan markas utama yang megah namun kosong. Tanpa mereka sadari, satu dari pasukan dan Harin telah menyusup dan masih berada di dalam. Sertu Fadli, ahli sabotase, diam-diam menanam alat pelacak pada kursi komando Samson beberapa jam sebelumnya.
Ketika sinyal pandu laser terkonfirmasi dan biometrik mencocokkan bayangan Samson yang duduk di ruang komando, rekaman hologram palsu buatan dan Harin, dua rudal meluncur dari Raven X dalam senyap mutlak. Tidak ada suara, tidak ada kilat ledakan, hanya cahaya putih menyilaukan yang muncul sekejap dari atas bukit, dan seketika markas utama KKB meledak menjadi debu, serpihan, dan api. Langit Papua berguncang, dan suara kehancuran menggemakan kekuatan Republik yang tak bisa ditantang. Namun serangan itu tidak sepenuhnya sukses. Samson lolos. Ia hanya kehilangan markas, bukan pasukan, dan bukan rencananya. Dalam kegelapan gua, ia memandangi reruntuhan di kejauhan sambil menggenggam tangan anaknya, Yosua. Mereka pikir perang berakhir, perang baru saja dimulai. Kali ini, ia mengaktifkan satu perangkat rahasia, protokol merah, sebuah jaringan senjata kimia sederhana hasil rakitan lokal, siap disebarkan melalui sungai jika peringatan terakhirnya diabaikan. Sementara Den Harin dan Den Aska merayakan keberhasilan operasi, Letkol Rangga tahu terlalu cepat untuk bersorak. Dalam keheningan malam, ia berkata pada Letnan Arwan, jika Samson punya kartu terakhir, maka kita harus mengeluarkan senjata pamungkas kita juga. Siapkan, kode G, waktunya Republik membalas dengan seluruh amarahnya. Di tengah pekatnya malam Papua, di sebuah titik koordinat yang tak tercatat dalam peta militer, Letkol Rangga berdiri diam di depan sebuah koper baja. Tangannya gemetar pelan saat ia membuka kunci biometrik. Di dalamnya, tersimpan satu tablet khusus dengan sistem pengamanan 3 lapis. Di layar, muncul tulisan, aktifkan kode G. Tak ada suara, hanya detak jantungnya yang menggema di rongga dada. Ia tahu apa artinya, melepaskan unit operasi paling rahasia yang dimiliki Republik, pasukan bayangan yang bahkan TNI sendiri nyaris tidak mengakui keberadaannya. Hantu Republik, itulah sebutan mereka, pasukan pemburu, mantan prajurit elit yang dihapus dari catatan negara, hanya diaktifkan dalam keadaan darurat tingkat merah. Dalam waktu kurang dari 3 jam setelah kode G diaktifkan, 12 figur tanpa nama mendarat dengan wingsuit dari pesawat ketinggian tinggi, menukik langsung ke kedalaman hutan belantara. Masing-masing membawa perlengkapan pembunuhan senyap, mulai dari kapak tak bersuara, peluru berlapis racun, hingga mikrodrone penghisap darah. Misi mereka bukan menangkap, tetapi menghapus. Sementara itu, Samson Yikwa yang kini bersembunyi di gua terpencil bersama 200 loyalisnya, tengah mempersiapkan penyebaran protokol merah, senjata biologis rakitan yang akan dilepaskan ke aliran sungai Digul. Tapi ia tak tahu bahwa napasnya tinggal dihitung jam. Dalam waktu yang bersamaan, satu persatu para komandan lapangan KKB ditemukan tergantung di pohon, dengan leher digergaji bersih, tak ada suara, tak ada peluru. Teror mulai menyebar di antara pasukan KKB. Mereka tak lagi melawan, mereka sembunyi, saling mencurigai, dan mulai kabur satu persatu ke hutan. Dalam satu malam, separuh kekuatan Samson lenyap. Tak oleh perang terbuka, tapi oleh rasa takut. Mereka bahkan tak sempat melihat siapa pembunuhnya. Hanya ada tanda samar yang ditinggalkan di tanah, cap merah berbentuk kepala Garuda berlumur darah. Satu simbol yang hanya dimengerti oleh kalangan tertinggi militer, negara sedang bicara. Dan tidak ada ampun, Samson mulai kehilangan kendali. Anaknya, Yosua, ketakutan. Ia berkata lirih, "Ayah, mungkin kita harus menyerah." Tapi Samson, dengan mata yang mulai tampak kehilangan nalar, menamparkan anaknya. "Ini belum berakhir, kita akan ledakkan gua ini bersama semua mereka jika perlu." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, listrik padam. Cahaya satu-satunya hanyalah dari api unggun kecil, lalu terdengar suara langkah, 1, 2, lalu berhenti. Dari kegelapan, seorang pria bermasker hitam muncul perlahan, menyeringai dari balik bayangan. Ia berkata pelan, "Negara menitip salam." Ledakan dahsyat mengguncang gua 5 menit kemudian. Di langit, drone TNI merekam dari kejauhan. Di darat, Letkol Rangga menerima pesan konfirmasi, target dilenyapkan. Operasi G selesai, tapi di balik keberhasilan itu, tak ada sorak kemenangan. Hanya keheningan, dan tatapan kosong para prajurit yang tahu, untuk menjaga negara tetap berdiri, mereka telah mengorbankan bagian terakhir dari kemanusiaan mereka. Kabut pagi turun pelan di lereng pegunungan Papua, menyelimuti tanah yang baru saja menyaksikan tragedi paling sunyi dalam sejarah konflik modern Indonesia. Gua tempat Samson Yikwa bersembunyi kini tinggal puing hitam yang mengepulkan asap. Di sekitarnya, tak ada peluru berserakan,
tak ada bendera yang ditancapkan, hanya tanah merah dan abu. Den Harin dan Den Aska berdiri di kejauhan, diam, menyaksikan dari balik rimbun dedaunan. Tidak ada perayaan, hanya bisu, dan beratnya napas yang tertahan sejak malam sebelumnya. Presiden Prabowo menerima laporan resmi beberapa jam kemudian. Suaranya tegas saat membaca siaran pers nasional, ancaman terhadap Republik telah diakhiri. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditawar. Namun di balik layar, matanya memerah. Ia tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang menumpas pemberontakan, tetapi tentang bagaimana negara telah bersedia menyentuh sisi tergelapnya demi menjaga keutuhan. Salah satu video drone yang ditampilkan ke Presiden memperlihatkan seorang anak lelaki, Joshua Yikwa, berlari menjauh dari kobaran api di tengah malam. Tidak diketahui apakah dia selamat atau tertelan reruntuhan. Tapi Presiden memerintahkan satu perintah terakhir, cari anak itu. Jika masih hidup, dia adalah masa depan, bukan musuh. Perintah yang menandai bahwa meski negara bisa bertindak kejam, masih ada ruang untuk harapan dan kemanusiaan. Letkol Rangga duduk di tepi tebing, menatap ke bawah lembah yang hancur. Tangannya masih menggenggam doktek milik Sertu Fadli, anggota terbaiknya yang tak kembali dari penyusupan ke markas Samson. Ia tak menangis, hanya menatap kosong. Negara ini berdiri bukan di atas tanah, tapi di atas pengorbanan, bisiknya pada angin. Di sampingnya, Letnan Arwan menunduk. Kalau bukan kita yang kotor, siapa lagi? Balasnya, mereka tahu, tak semua pahlawan bisa pulang dengan nama. Pasukan bayangan kode G kembali menghilang tanpa jejak. Tidak ada upacara, tidak ada medali, tidak ada nama yang tertulis dalam catatan negara. Tapi di ruang bawah tanah Mabes TNI, sebuah bendera merah putih yang terbakar separuh dikibarkan di dinding besi. Di bawahnya tertulis satu kalimat, kami ada ketika negara nyaris tiada. Hanya sedikit yang tahu apa artinya, tapi bagi mereka yang bertugas, itu adalah janji yang tak bisa dibatalkan. Operasi telah selesai, tapi luka masih menganga. Papua masih memanggil, Republik masih rapuh di banyak sudutnya. Tapi untuk malam itu, hanya malam itu, Republik bisa bernapas. Di atas abu, di